Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamicare yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beberapa teman saya. Kami dari Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kandat yang akan membincangkan sebuah tema yang insya Allah sangat relevan untuk kita bahas, kita kaji di momen yang insya Allah penuh rahmat, barokah, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Nah, tentang spirit hijrah di bulan Ramadan ini saya akan membincangkan bersama teman-teman saya ini. Mungkin saya akan bertanya kepada Bu Umi Sa'adah dulu terkait dengan hijrah ini, Ibu. Sebenarnya hijrah ini apa sih maknanya? Apakah hijrah ini hanya berlaku pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah saja, ataukah hijrah ini bisa berlaku sepanjang zaman? Mungkin bisa dijelaskan? Terima kasih atas pertanyaannya. Hijrah fisik yaitu berpindah di suatu tempat ke tempat lain demi menjaga agama dan keselamatan. Contoh paling terkenal adalah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Hijrahnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan dakwah Islam dari tekanan kaum Quraisy. Yang kedua, hijrah hati dan perilaku, yaitu meninggalkan perbuatan dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang kaum muslimin yang selamat dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan bahwa hijrah bukan hanya terkait fisik, tetapi juga mencakup perubahan perilaku yang menjadi lebih baik. Hijrah spiritual adalah berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ini adalah hijrah yang berlaku sepanjang hayat setiap muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hijrah tidak akan terputus hingga terputusnya taubat, dan taubat tidak akan terputus hingga matahari terbit dan dari barat. Hijrah itu ternyata ada dua klasifikasi. Yang pertama, hijrah bermakna berpindahnya tempat, terkait dengan tempat. Mungkin juga kalau terkait dengan tempat tentu terkait dengan waktu. Nah, kalau yang kedua adalah hijrah secara perilaku, secara spiritual. Kalau perilakunya yang dulunya tidak baik, kemudian berhijrah mengikuti syariat Allah, mengikuti ajaran Allah menjadi lebih baik. Kalau melihat jawaban dari Bu Umi Sa'adah tadi, hijrah itu berarti sangat penting sekali ya Pak ya. Sangat penting sekali. Tentu yang penting itu Allah berikan hikmah yang besar ketika kita melakukan yang penting itu ya Pak ya. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan hikmah atau manfaatnya dari melakukan hijrah itu sendiri Bapak, apalagi ini di bulan Ramadan yang spiritnya luar biasa, maghfirahnya luar biasa Bapak. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah dari wawasan tadi dari Bu Umi Sa'adah, alhamdulillah, karena dengan hijrah pasti ada beberapa hal yang membuat manfaat pada kehidupan umat Islam. Di antaranya satu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbaiki diri dan lingkungan. Memperbaiki diri dan lingkungan ini menjadikan seorang lebih baik di hadapan masyarakat, keluarga dan sebagainya.
Yang terakhir, mendapatkan keberkahan hidup. Keberkahan hidup ini yang pasti sangatlah dimintai oleh masyarakat. Kenapa? Dengan keberkahan hidup, hidupnya menjadi tentram, senang dan sebagainya. Karena itu dalam ayat juga bisa diterangkan, orang yang berhijrah itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki yang banyak dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hikmahnya, manfaatnya hijrah itu luar biasa. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, tapi hijrah itu juga bagaimana kita bermanfaat bagi sesama kita, lebih baik dari sebelumnya. Yang mungkin dulunya mikir awake dhewe, untuk saat ini setelah hijrah kita lebih bisa memikirkan orang lain, menjadi pribadi yang lebih humble, lebih baik lagi dari hari ke hari. Manfaat untuk diri sendiri tapi juga manfaat untuk orang banyak. Seperti itu ya Bagas ya. Hijrah ini tentu kita butuh proses ya Bapak ya, tidak mungkin instan. Artinya kalau kita mau hijrah kemudian hanya ikut-ikutan teman yang hijrah, oh teman saya sudah mau puasa, teman saya sudah mau menutup aurat, teman saya sudah mau sholat, aku melok-melok tapi tanpa ada cara atau tahapan-tahapan yang dia ketahui, dia pahami, tanpa ada ilmu lah Bapak maksudnya. Nah mungkin ini Bapak nasihin ini mungkin bisa menjelaskan terkait dengan cara atau trik atau tips atau step by stepnya supaya kita melakukan hijrah itu sampai ke tujuan dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Ida. Langkah apa yang kita tempuh? Yang pertama adalah luruskan niat. Ingat, luruskan niat di dalam hijrah itu. Hijrah harus dilandasi niat yang ikhlas, niat yang lurus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipandang oleh manusia, bukan karena ingin dipuja oleh manusia, tapi sekali lagi niat kita harus benar-benar lurus hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah evaluasi diri. Evaluasi diri, tolong diperhatikan. Identifikasi kebiasaan buruk atau dosa yang harus ditinggalkan. Jadi apa saja sebelum Ramadan, misalnya kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering berbuat khilaf dan dosa. Kalau kita memang benar-benar ingin hijrah kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkanlah semua amalan-amalan kemaksiatan, dosa-dosa yang termasuk di situ nantinya akan mengundang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus ditinggalkan. Dan mulailah dengan memperbanyak amalan-amalan yang positif, supaya kita nantinya benar-benar di dalam hijrah ini mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mendapatkan kebarokan daripada puasa kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mencari lingkungan yang baik. Mencari lingkungan yang baik, lingkungan dan teman yang soleh akan membantu kita istiqomah dalam berhijrah. Dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena hancurnya kita juga tergantung teman yang kita pergauli. Kemudian yang keempat adalah terus belajar dan berdoa. Carilah ilmu agama dan berdoalah kepada Allah agar dimudahkan dalam berhijrah. Di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 69, Allah berfirman, dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di atas mencari keridhaan kami, kata Allah, akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah
berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, seperti itu ya Pak ya. Ternyata tidak sedikit, cara-caranya banyak sekali, dan ini membutuhkan ikhtiar yang luar biasa, membutuhkan usaha yang luar biasa pemirsa. Kita nggak boleh main-main dengan niat hijrah. Kalau kita niat hijrah, maka yang pertama yang saya garis bawahi adalah niatkan hanya karena Allah Ta'ala. Maka ketika kita lurus niatnya karena Allah Ta'ala, insya Allah ketika di perjalanan kita digoda oleh setan, digoda oleh teman, kembali kepada kemaksiatan yang dulu, kita tidak akan gampang goyah. Karena apa? Karena niatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena dunia. Nah, saya ke Pak Hadi ini, ke Pak Hadi Mutahhir. Tentu proses yang panjang ini butuh usaha yang keras Bapak untuk tetap langgeng, untuk tetap istiqomah kita berada di jalan Allah. Nah, mungkin ada tips atau kiat-kiat tertentu supaya kita bisa istiqomah Bapak untuk mempertahankan hijrah kita di jalan Allah. Pak Hadi, monggo. Terima kasih Bu Ida. Berkaitan dengan bagaimana menjaga istiqomah pasca hijrah, itu ada tipsnya. Yang pertama yaitu ingat mati. Jika kita menilik di dalam surat Al-Mulk, itu masih awal-awal, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di ayat ini tekanan awalnya setiap manusia itu harus selalu ingat mati, karena mati diawalkan dibanding kehidupan. Jika kita selalu ingat mati, kita bergerak ke manapun itu harus dipenuhi dengan kebaikan. Makanya di ayat itu ahsanu amala, kebaikannya itu agar bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, sadar diri bahwa manusia itu tempatnya salah, lemah dan luput. Maka siapapun manusia ada peluang untuk membenahi dirinya selama nyawa, selama hayat ini masih dikandung badan, dan tidak ada istilah terlambat. Lebih baik memulai dengan kebaikan daripada terlambat ketika ajal telah menjemputnya. Kemudian tips yang ketiga, mengganti referensi. Referensi karena saat sekarang ini dunia maya berseliweran dengan sedemikian rupa, konten-konten yang tidak ada manfaatnya sama sekali dalam hidup ini, kita pindahkan dengan konten-konten yang selalu menambah ketaatan, kedekatan diri kita kepada Allah. Yang keempat, yaitu mengganti lingkungan. Mengganti lingkungan ada salah satu referensi seorang marbot masjid yang kebetulan beliau bekerja sejak tahun 86 sampai 2021. Yang manajernya ini, high manajernya adalah orang yang beragama lain. Dan kebetulan tahun 2001 itu, karena ganti manajernya juga beragama lain, diberlakukanlah di sebuah tempat kerja tersebut tidak boleh melaksanakan sholat. Karena beliau tugasnya muadzin mulai tahun 86 sampai tahun 2001 itu, akhirnya dia memilih berhenti dari tempat bekerja. Tetapi apa? Setelah berhenti selama 4 bulan, Ramadan datang, tanggal 27 Ramadan, beliau alhamdulillah mendapatkan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadarnya? Secara tidak langsung beliau diberikan rezeki oleh Allah, didaftarkan haji dan uang tunggu sampai
berangkat. Inilah kaitannya dengan mengganti lingkungan, karena dunia kerja tidak mungkin untuk disiplin melaksanakan sholat berjamaah, dan beliau sebagai muadzinnya maka beliau keluar. Dan alhamdulillah hal ini disyukuri, walaupun kurang lebih 4 bulan, karena juga harus ngurus keluarga, memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat, Allah menggantinya. Dan yang kelima yaitu sahabat yang taat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika contoh di atas, apabila bergaul dengan orang-orang yang taat, insya Allah dirinya juga akan selalu mengikuti ketaatan. Ada istilah Jawa yang namanya galangan itu bisa kalah dengan golongan. Maka kalau golongan yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Dan yang umum di lingkungan kita, itu siapa saja yang dekat dengan orang yang jualan minyak wangi, maka akan harum. Siapa yang dekat dengan orang yang bekerja pandai besi, maka dia akan sangit. Dan yang terakhir, tipsnya yaitu tambah ilmu. Yang namanya HP di mana-mana itu sering kita lihat habis dicas baterainya. Jika iman kita tidak kita cas setiap saat, tentunya juga akan menipis, lama-lama akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohkan kepada Rasulullah. Karena itu, marilah kita dalam berhijrah itu selalu istiqomah, dan 6 tips itu tadi mudah-mudahan membawa kemanfaatan kita bersama. Terima kasih, Wida, saya kembalikan. Masya Allah, tabarakallah, indah ya Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi, Masya Allah. Itu adalah sedikit dari ribuan orang yang niat berhijrah karena Allah. Ini apa? Ini petunjuk bahwasanya kalau kita niatnya hijrah, berpindahnya dari jalan yang tidak baik kemudian menuju lingkungan yang baik, hanya li'ila'i kalimatillah, mau digaji berapapun monggo, pokok saya tetap azan. Masya Allah, Masya Allah, merinding saya, Masya Allah. Indahnya jaminan Allah itu masih diperlihatkan di dunia. Masya Allah, bagaimana yang Allah berikan ketika di surga nanti? Masya Allah, beliau mendapatkan hadiah haji. Monggo, siapa ini yang nggak mau hijrah ini? Nah, Masya Allah, Allah sudah tunjukkan ini salah satu keajaiban hijrah, apalagi hijrahnya di bulan Ramadan. Monggo yang belum hijrah, saya mengajak diri saya sendiri, mengajak teman-teman saya, mengajak panjenengan semuanya untuk kita kembali berhijrah di jalan Allah. Yakinlah ketika panjenengan hijrah menuju jalan Allah, Allah akan mencukupi rizki panjenengan, menuntaskan segala urusan panjenengan tanpa panjenengan bersusah payah dan tanpa panjenengan duga, insya Allah. Kurang lebihnya ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai host mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mari kita ucapkan salam kepada teman-teman pemirsa yang ada di rumah. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.